Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang pameran kami yang bertemakan Dystopian Life atau kehidupan distopia. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu ada yang pertama adalah saya sendiri, Diki Wahyu Wicaksono, lalu ada Mukhtar Banar Panggalih, lalu ada Getar Jiwa Ramadan, ada Dimas Irham Maulana, Alfian Ramadan, dan Alif Mada El Pradipta. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang karya yang saya buat. Yang pertama adalah karya ini yang diberi judul Unnecessary Distraction. Nah, karya ini bercerita tentang manusia dengan kompleksitas hidupnya yang selalu saja berhadapan dengan masalah. Dan di antara masalah-masalah itu, yang saya angkat di sini adalah tentang insekuritas. Nah, insekuritas ini adalah semacam cara berpikir seseorang yang terlalu mengedepankan persepsi atau pandangan dari manusia lain terhadap dirinya sendiri. Gitu. Nah, persepsi ini bisa membayangi dari manapun, bisa mulai dari masalah fisik, kondisi finansial, pendidikan, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, masalah insekuritas ini sendiri misalnya dibiarkan berkelanjutan, pastinya akan menimbulkan masalah yang tidak hanya ada di dalam pikiran, juga bisa menggerogoti diri dari si orang tersebut. Gitu. Di sini dari karya ini saya ingin menunjukkan awareness tentang masalah insekuritas itu sendiri. Nah, selanjutnya ada karya saya, ada karya fotografi. Di sini berjudul Mari Bermain di Luar. Nah, di era digital saat ini, tidak sering ya kita mendengar tentang yang namanya gadget gitu. Gadget ini sendiri seperti sebuah ekstensi daripada kehidupan kita gitu. Semua informasi dan juga bacaan dan hiburan bisa kita dapatkan dari gadget itu sendiri melalui internet. Nah, di karya ini saya mengangkat tentang masalah kecanduan gadget yang sering ditunjukkan pada anak-anak dan juga remaja. Nah, di karya ini kebanyakan di sekitar saya yang saya lihat adalah remaja dan anak-anak itu sering kali dihujani oleh kata-kata yang menyakiti mereka gitu, seperti mereka tuh seperti dianggap manusia-manusia yang tidak pernah keluar rumah. Nah, padahal dari pernyataan-pernyataan tersebut bisa dipertanyakan kembali apakah si lingkungan dari anak-anak dan para remaja ini juga bisa mendukung mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya ada satu lagi. Di sini adalah temanya pandemik, diambil dari kondisi yang sedang melanda kita saat ini, ya virus COVID-19 yang sudah mewabah sekitar 2 tahun. Nah, di situ masyarakat dipaksa untuk menghentikan aktivitasnya, mulai dari produksi, lalu ada sektor-sektor pariwisata, juga pendidikan. Nah, di situ tuh, di saat itu, pembatasan-pembatasan itu membuat kita itu berdiam diri gitu di rumah dengan waktu yang tidak sebentar. Nah, hal ini yang kebanyakan dirasakan dan saya rasakan sendiri di dalam diri saya itu isinya adalah kebosanan. Nah, setelah berbulan-bulan dan mungkin 2 tahun pandemi ini berjalan, ada hal unik sebenarnya yang ingin saya angkat di karya saya, yaitu beberapa orang walaupun dengan kondisi yang memang sulit sebenarnya dan tidak dianjurkan untuk bepergian ataupun melakukan hal-hal di luar rumah, tapi orang-orang tuh masih sering kali banyak yang nekat gitu untuk keluar rumah, padahal resiko yang mereka hadapi dan resiko untuk orang-orang lain itu sangat besar begitu. Jadi di karya ini saya mengangkat bahwa ada sisi lain manusia, bahwa mereka tuh tetap mencoba ingin bersenang-senang walaupun keadaan
itu memang tidak memungkinkan seperti itu. Lalu yang berikutnya ada ini, karya keempat adalah Di Antara Hutan Beton. Karya ini berupa poster. Di sini saya ingin sebenarnya prihatin sih melihat keadaan tempat saya tinggal sendiri itu kan. Di tempat saya tinggal itu sekarang dulunya adalah sebuah lumbung padi yang subur, akhirnya sekarang ini tempat itu berubah menjadi sebuah bisa dibilang tempat industri. Nah, seperti itu. Sebenarnya kehadiran industri ini baik gitu bagi perekonomian maupun kemudahan-kemudahan yang kita dapat, tapi harus diingat lagi bahwa di antara kecanggihan dan kehebatan teknologi dan industri itu ada masalah yang terjadi gitu, dan jangan sampai kita terlalu terlambat untuk menangani resiko-resiko yang memang seharusnya terjadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah merupakan karya dari Muchtar Banar Panggalih. Untuk Muchtar Banar Panggalih dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Diki Wicaksono. Nah, pada karya pertama ini saya mengusung tentang digital yang berjudul Kuasi Teknologi Berantas Pandemi. Karya ini menerangkan bahwa teknologi sangat penting dalam penerapan untuk memberantas pandemi yang sedang melanda di berbagai belahan dunia. Dengan teknologi yang terus dikembangkan, diharapkan dapat membantu pemberantasan pandemi dengan cara menemukan vaksin yang benar agar imun manusia dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu Kilau Cahaya Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, tersimpan harapan agar bangsa Indonesia lebih banyak dikenal oleh seluruh dunia guna membangun peradaban yang dapat bersaing dengan bangsa lainnya. Yang ketiga adalah Jagalah Indonesia. Rentannya konflik yang melanda Indonesia membuat pemerintah harus siap siaga guna tetap menjaga keutuhan NKRI. Yang berikutnya, jagalah kesehatan sebelum penyakitan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mungkin itu adalah ungkapan yang pas di mana kesehatan itu sangat penting, karena dengan tubuh sehat kita bisa melakukan apa yang kita mau. Yang terakhir adalah Lalita Vistara. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah bangsanya itu sendiri. Dengan belajar sejarah, kita jadi tahu seluk-beluk tentang kehidupan yang terjadi di negeri tercinta ini. Berikutnya akan disampaikan oleh Kitar Jiwa Ramadan. Untuk kita dipersilahkan. Ya, baik. Selanjutnya adalah karya pertama yang telah saya buat. Pertama adalah Human Home. Di tahun yang akan mendatang, dunia yang dulunya adalah rumah manusia kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan limbah, polusi, di mana semua pohon dan sumber daya alam habis karena kepentingan teknologi manusia yang semakin banyak dan menghabiskan semuanya. Yang kedua adalah weapon. Orang-orang pada zaman dulu menggunakan senjata sebagai alat perang. Senjata yang berkembang dari waktu ke waktu membuat kita semakin kuat membela diri. Dari senjata yang hanya dijadikan alat untuk menyakiti seseorang, berubah menjadi senjata yang dimiliki semua orang, juga dapat memajukan peradaban manusia. Dan yang ketiga adalah hope or despair, sebuah perbandingan dunia yang akan datang. Virus yang akan melanda yang membuat tangisan dan kesedihan di seluruh dunia, mengurangi populasi seluruh manusia dengan dunia yang lebih sehat. Tapi dalam karantina sementara, dunia yang kembali menjadi normal menjadi dunia yang dipenuhi polusi dan limbah pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Ilham Maulana. Ya, karya yang pertama yaitu berjudul My Beach, So Beach. Nah, ini merupakan digital art yang saya buat. Karya digital ini merupakan hasil kegelisahan atas ulah oknum beberapa manusia
yang sering membuang sampah sembarangan, yang dapat merusak ekosistem laut dan tentunya merugikan banyak sektor, yaitu sektor perikanan dan sektor pariwisata. Lalu selanjutnya ada poster yang berjudul Humanity Above Religion. Pada umumnya, agama menduduki posisi paling atas di dalam kehidupan orang-orang. Bahkan Pancasila di sila pertama tertulis ketuhanan yang Maha Esa berperan menjadikan Indonesia menjadi negara yang beragama. Konsep humanity above religion menuntut seseorang untuk mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi keagamaannya. Orang dengan fanatisme tinggi cenderung akan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. Tak jarang orang-orang seperti ini juga suka berlindung di bawah payung agama. Mereka menjadikan agama sebagai tameng agar mereka lebih leluasa melakukan apapun seenaknya sendiri. Sudah pasti mereka akan berdalih jika hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membela agamanya. Lalu selanjutnya ada connectivity, ini digital art. Adanya wabah virus COVID-19 ini menjauhkan kita dari segala hal. Dengan adanya internet dan munculnya aplikasi Meet, jarak bukan lagi menjadi halangan untuk tetap terhubung. Lalu ada karya yang berjudul Forest Without Life. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah perusakan ekosistem hutan. Hutan memiliki berbagai macam fungsi bagi manusia. Salah satunya adalah untuk menyerap gas karbon dioksida yang berbahaya dan mengubahnya menjadi oksigen. Dengan semakin banyaknya penebangan liar, hutan maupun pembakaran hutan yang dijadikan lahan kepentingan pribadi, maka jumlah gas karbon dioksida yang ada akan semakin banyak yang dapat menimbulkan pemanasan global atau global warming, sehingga hutan menjadi rawan kebakaran. Lalu selanjutnya ada karya dari Alfian Ramadan. Pada karya yang pertama berjudul Panas Dingin Kutub, menceritakan tentang peningkatan suhu bumi akibat pemanasan global menyebabkan iklim berubah secara drastis. Hal ini menyebabkan naiknya suhu di berbagai wilayah di bumi, terutama di wilayah kutub. Kenaikan suhu di kutub menyebabkan beberapa makhluk hidup mengalami kekurangan makanan. Dibandingkan dengan sebelumnya, adanya kenaikan suhu beruang lebih mudah dalam mencari makanan di laut. Karya yang kedua berjudul Zoom Protect Me. Teknologi memudahkan manusia dalam hal apapun. Di kala pandemi seperti saat ini, teknologi sangatlah diandalkan agar tetap terhubung dengan orang lain. Dengan adanya teknologi seperti Zoom, kita dapat saling berkomunikasi dengan teman ataupun orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari infeksi virus COVID saat ini. Yang ketiga berjudul Pollution Makes Darkness. Pembangunan pabrik besar-besaran yang menghasilkan polusi udara seperti asap menyebabkan naik turunnya suhu di permukaan bumi, sehingga memperparah global warming. Hal ini juga terjadi karena keserakahan manusia dan penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya alam adalah alasan utama terjadinya krisis dan bencana ekologis di mana-mana. Judul yang keempat yaitu Generasi Strawberry, bagian pertama. Generasi yang dianggap lunak seperti stroberi. Ketika stroberi disikat atau dikenai benda tajam sedikit saja, maka stroberi akan cepat rusak. Ini dikarenakan generasi baru yang cepat sekali goyah oleh perkembangan di sekitarnya. Hal ini terjadi karena didikan orang tua yang membesarkan anak-anak di kondisi yang lebih sejahtera. Tidak dipungkiri jika persoalan mental selalu menjadi persoalan utama ketika dihadapi dengan generasi muda sekarang. Karya yang kelima dengan judul yang sama, bagian kedua, dengan deskripsi yang sama pula. Saya lanjutkan ke Alifer. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang judul Melting Earth. Yang pertama adalah Melting Earth, yaitu
suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 109 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Pengaruh manusia jelas memanaskan atmosfer, laut, dan tanah. Perubahan cepat dan luas atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer telah terjadi. Masih ada jalan untuk memperlakukan alam secara bijak, tidak harus menjadi gelap mata terhadap kehidupan bersama. Lalu yang kedua ada Red Earth. Polusi atau pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi, sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetap baku mutu lingkungan. Pencemaran lingkungan terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Yang terakhir adalah an apple, bad apple. Definisi sampah dapat dilihat dari berbagai sisi sehingga berbagai lembaga dan organisasi dapat menggunakan definisi yang berbeda-beda mengenai sampah makanan ataupun makanan yang terbuang. Sampah makanan dapat dilihat dari jenisnya, dari bagaimana sampah terbentuk, dan dari mana asalnya. Limbah makanan atau food waste merupakan penurunan kualitas atau kuantitas makanan yang disebabkan oleh keputusan dan tindakan dari pengecer atau penjual retail, penyedia layanan makanan, dan konsumen. Ya, baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.